Alhamdulillah hada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di malam hari ini, di malam yang sejuk, di mana kita mampu menyempatkan untuk di majelis ilmu yang akan kita lanjutkan seputar ensiklopedia fikih salat. Kita akan masuk doa sujud yang kemarin sudah dijelaskan sampai 6 doa kalau salah ya. Yang pertama subhana rabbiyal a'la, yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ketiga subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, keempat subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, kelima allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu ya wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang keenam Allahumma ighfirli dan bi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatu sirrahu. Nah, sekarang masuk doa yang ke-7. Kita selesaikan sampai doa yang ke-12. Doa yang ke-7 ya, yang bisa kita pakai ketika sujud ya. Allahumma sajada laka suwadi wa khayali wa bika amana fuadi abu'u bi ni'matika alayya wa hadza ma janaitu ala nafsi. Seluruh tubuh dan pikiranku sujud kepadamu, hatiku beriman padamu, aku akui nikmat yang kau berikan padaku, dan ini dosa yang telah kuperbuat pada diriku. Ibnu Nasr Bazar Al-Hakim menyatakan sahih oleh Imam Ad-Dhahabi, dan juga di sini punya sejumlah riwayat penguat yang tertera dalam riwayat-riwayat yang utama. Nah, ini kalau dari doa ini ada sebuah pengakuan ya. Pengakuan bagaimana tubuh dan pikiran itu sujud ya gitu. Jadi bagaimana diamalkan tubuh dan pikiran itu pada ibadah ya gitu. Artinya bagaimana tubuh seseorang, pikiran seseorang dipakai untuk beribadah ya gitu. Inilah yang memang semestinya ya. Karena kita dikaruniai badan, pikiran, tenaga, dan juga apapun itu ya dari fisik kita ya, itu harus dipakai untuk beribadah.
Karena tentunya fisik kita itu Allah yang menciptakan ya gitu. Karena mensyukuri karena kita Ya, mensyukuri. anggota badan seluruh anggota badan itu karena untuk kesempurnaan dalam ibadah ya. Ya. Nah, kita bukan kadang-kadang seringnya kelupaan banyak sekali. Telinga, mata, anggota badan semua diciptakan dengan sempurna ini, tapi kita salah dalam menggunakannya. Tidak tepat dalam menggunakannya. Padahal nilainya, harganya seberapa kalau kita luar biasa. Allah mengkaruniakan kepada kita itu tidak terhitung kenikmatan. Ya, kalau kita menghitung saja kenikmatan dari badan kita, dari mengadip saja itu kan nggak akan terhitung ya gitu. Tidak akan bisa menghitung. Harusnya disikapi dengan Ya, itu. terus beribadah gitu ya, itu dipakai untuk beribadah. Mata kita dipakai untuk baca Quran gitu, ya, gitu. Tangan kita pakai untuk bantu orang ya, gitu. Untuk memberi gitu, ya, gitu. Kaki kita pakai untuk melangkahkan kepada yang baik-baik gitu, ya, gitu. Ke masjid, ke majelis gitu, ya. Nah, untuk bicara juga bicara yang tidak untuk bicara yang tidak selayaknya untuk dibicarakan gitu lah. Mubazir seolah ya. Karena memang betapa besarnya itu nikmat dari badan itu gitu. Sehingga kita harus benar-benar pakai untuk ibadah ya gitu. Kemudian juga hatiku beriman padamu ya gitu. Jadi hati ya, hati yang beriman, dia menyikapi peringatan dan dia yakin inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw qasama wa huwa syahid. Itu sifat orang yang beriman ya itu. Yang demikian itu ada peringatan ya itu. Tapi bagi yang menggunakan hatinya ya itu. Karena itu orang yang menggunakan hati menyikapi peringatan itu sangat jelas yang nambah keimanannya itu. Dan apa yang ia pelajari menambah keimanannya. Sehingga tentunya bertambah semangat ya. Dan juga bagaimana implementasinya terhadap kehidupan itu orang yang benar-benar hatinya terbawa keimanannya. Ya, apa yang kita ini jadikan tazkirah ya. Iya, jadi tazkirah. Mengingat kepada Allah, apa kesalahan Allah itu apa, namun bagaimana ya itulah. Memang saya sangat mengakui lah ya, akan kekurangan diri dalam menyikapi hal seperti itu, masih jauh, sangat jauh, belum sampai ke arah yang sana itu belum. Seharusnya memang begitu. Hati beriman ya itu. Dia menggunakan juga pendengarannya ya. Dan dia menyaksikan tuh. Artinya pendengaran dipakai untuk yang baik-baik ya. Mendengarkan yang baik-baik ya. Padahal kita tidak lepas dari disaksikan oleh Allah semuanya ya. Disaksikan oleh Allah semua. Mendengarkan apa, melihat apa, memikirkan tentang apa, dari dalam hati apa, itu semua tercatat dan didengar oleh Allah semua. Masya Allah. Berat. Terus dia mengatakan Abu'u binimatika alayya. Aku akui nikmat yang engkau berikan kepadaku ya. Jadi mengakui nikmat ya.
nikmat yang Allah berikan. Sebagai bentuk kesyukuran itu dia sadar ya, nikmat itu dari Allah, dan juga dia mengakuinya gitu ya. Dia mensyukurinya gitu ya. Itu orang yang mengakui nikmat gitu ya. Tidak hanya dia mengatakan alhamdulillah gitu ya, tapi bagaimana dari alhamdulillah itu benar-benar mensyukurinya gitu ya. Ya dikatakan dalam Al-Quran, qul alhamdulillah beraksaruhum la ya'lamun gitu. Atau la yaqilun, diantaranya juga ada yang demikian tuh ya gitu. Nah, sudahkah dia memikirkan dari makna alhamdulillah itu ya gitu, atau hanya sekedar dilafazkan aja, dikatakan saja gitu ya, tidak diaplikasikan ya gitu. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan tidak sesuai apa yang dalam hati. Yang susahnya gitu mengucapkan mulut, lisan kita mengucapkan, tapi kalau hatinya kadang-kadang bertolak belakang, itulah yang sangat-sangat ini. Yang seharusnya sesuai yang kita ucapkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi di sini yang maksudnya diakui adalah bagaimana pula aplikasinya ya gitu. Wahada ma jana itu ala nafsi, dan ini dosa yang telah perbuat pada diriku ya. Dia juga mengakui dosa ya gitu. Ini benar-benar seorang hamba kalau dia punya dosa dia akui ya gitu. Jangan dia salahkan orang lain ya gitu. Dirinya sendiri yang dulu disalahkan ya gitu. Itu ya. Tentang masa lalunya dia akui kesalahan dirinya gitu ya gitu. Jangan terlalu terbuai dengan masa lalu kemudian terlalu menyalahkan orang lain ya gitu. Justru yang penting salahkan dulu dirinya untuk bertobat gitu. Kadang-kadang kita berbangga diri dengan apa yang sudah kita amalkan. Ya apalagi kalau berbangga diri itu bahaya. Itu kadang-kadang apa yang kita sudah amalan-amalan kita dibanggakan diri. Sementara apa yang kesalahan-kesalahan balik itu yang tidak kita seolah banyak berbuat salah tapi kita tidak kita sadari gitu. Itulah yang memang kalau mentafakuri diri itu paling susah itu. Tapi kalau melihat orang lain ini cacat orang lain atau kesalahan orang lain sudah. Di doa istighfar itu ada ya. Abu laka binimatika alayya wa abu laka abidan bi, itu juga ada ya. Doa istighfar itu juga ada. Sayyidul istighfar. Fakfili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini juga harus diamalkan tuh juga ya. Itu realisasinya yang susah. Kalau memang itu saya juga bagus banget kalau seandainya bisa merasakan itu. Itu juga pengakuan dosa dan juga minta ampun tuh ya. Nah, sekarang masuk ke doa 8 ya. Subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah, pemilik keperkasaan, kerajaan, wal malakut, kebesaran, wal kibriya, dan al azamah ya, keagungan. Nah, kalau Nabi ya khusus beliau baca ini saat sholat malam ya. Riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi kalau kita hafal sholat malam pakai doa ini ya, sujud ya. Lebih utama ya. Ya ada keutamaan sendiri. Karena amaliyah Nabi ya. Itu yang diamalkan Nabi seperti itu. Kalau kita bisa mencontoh seperti itu lebih baik ya. Iya. Kalau misalnya yang lebih singkat nggak apa-apa ya, yang kita hafal ya.
memang sampai kembali kepada ilmu sih. Kalau menguasai, kualitas ibadah pun akan semakin bagus ya. Itulah. Maknanya Maha Suci Allah memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungannya. Jadi dia mentasbihkan Allah ya, Maha Sucikan Allah, bahwa Allah yang memiliki keperkasaan ya, perkasaan bahwasanya tubuh yang dimiliki tidak akan abadi ya manusia itu. Kehidupan dunia ini tidak akan abadi. Termasuk mereka yang punya keperkasaan, badan yang kekar dan sebagainya tidak abadi ya. Dan pasti jemput ajal ya gitu. Sekuat apapun ketika tidak diaplikasikan dengan ketaatan ya tidak akan berguna tubuh itu ya gitu. Sebagaimana tubuhnya kaum Ad, kaum Samud ya itu ya. Padahal mereka badannya kuat, tenaganya kuat ya, tapi justru bukan untuk beriman ya. Sudah fasilitasnya dikaruniakan Allah apa tentunya kekuatan kepadamu Yeah. harus digunakan yang kepada ibadah ya, fokusnya untuk dalam peningkatan fokus dalam ibadah. Ya. Karena tenaganya kuat untuk apa? Yang supaya bernilai ibadah. Karena ilmunya gimana gunakan untuk ibadah. Nah itu seperti itu tepatnya realisasinya. Karena Allah memiliki keperkasaan ya. Wal malakut, Allah Maha pemilik kerajaan ya gitu. Kerajaan apapun tidak ada yang abadi ya. Pasti ada saatnya kerajaan itu sirna, diambil tahta, dikudeta dan sebagainya ya gitu. Tapi Allah kerajaannya abadi ya gitu. Karena itu di akhirat nanti dipertanyakan ya, mana raja-raja di dunia ya. Karena di akhirat itu mereka tidak akan bisa mengakui ya. Karena Allah yang maha merajai ya gitu. Wal kibriyai, dan kebesaran atau kesombongan ya. Kesombongan milik Allah ya. Wal azamah, dan keagungan ya. Terus riwayat Abu Dawud, An-Nasai, sanadnya sahih ya. 9. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illallah. Ini singkatnya. Hafal nih ya. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah ya. Riwayat Muslim dan Amanah ya gitu. Fa Abu Awanah. Nah ini ya. Maha suci Engkau, artinya kembali mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Kemudian memujinya ya gitu. Dan hanya kepada Allah beribadah ya gitu. Ada orang yang itu mengakui gitu ya, secara lisannya ya tentang memuji Allah, tapi masih sombong atau dirinya masih syirik ya gitu. Ya, gitu. Seolah-olah dia yang punya jasa wajib diakui, atau dia kadang syirik gitu ya, menduakan Allah gitu. Nah, disinilah seorang hamba ya yang tiada ilah yang berhak diibadahi itu dengan sebenarnya ya, berarti Allah saja yang diibadahinya gitu. Kadang dia mampu apa tapi tidak disudahi dengan biiznillah, dengan izin Ya, Allah itu kadang-kadang itulah karena kebanggaan dibanggakan atau ini seolah kemampuan diri bukan semata-mata alhamdulillah biiznillah.
sertakan gitu. Itulah. Padahal para nabi, orang-orang sampai bagian inilah dengan izin Allah. Ke-10 ya. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma alantu. Ya Allah, ampunilah dosa yang aku lakukan secara sunyi-sunyi maupun secara terang-terangan. Riwayat Ibnu Abi Saibah, An-Nasai, dan juga disahihkan oleh Al-Hakim. Memang dosa itu kadang-kadang tidak kita sadari ya, gitu. Dilakukan secara sunyi gitu ya, atau yang kita sadari terang-terangan saja itu ya. Kadang mudahnya orang itu berbuat dosa itu walaupun di banyak atau di hadapan orang lain ya itu. Bagi dosa dikala dia sendiri itu dosa yang paling berat ya, gitu. Dikala dia sendiri melihat apa gitu ya gitu. Atau dia mendengarkan apa gitu ya di kelas sendiri ya. Apakah mendengarkan yang baik atau mendengarkan yang buruk ya. Ghibah atau suuzon dan sebagainya ya. Itu apakah mendengarkan demikian ya gitu. Doa ke-11 ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa'alim li nuron. Ini sama ya, hampir sama dengan doa melangkah ke masjid ya itu ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuron waj'al fi sam'i nuron ya. Dan seterusnya itu hampir sama ya, doa melangkah ke masjid ya. Ya Allah, pancarkan cahaya dalam hatiku, cahaya di lisanku, pancarkan cahaya dalam pendengaranku, pancarkan cahaya dalam kelihatanku, pancarkan cahaya dari bawahku, pancarkan cahaya dari atasku, pancarkan cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku, pancarkan cahaya dalam jiwaku, dan perbesarlah cahaya untukku. Riwayat Muslim dan Abu Awanah. Karena Allah yang memiliki cahaya ya gitu. Baru dengar sekarang katakan doa sujud saja. Allahu nurus samawati wal ard. Karena jarang yang membacakan seperti ini, jarang menyampaikan. Jadi cahaya itu adalah milik Allah ya itu. Kita harus meminta cahaya tersebut ya. Allahu nurus samawati wal ard. Masalah nurihi kamiskatin fiha misbah dan seterusnya ya. Surat An-Nur ya. Yang ke-12, Allahumma inni a'udzu birido ya. A'udzu biridoka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dengan ridhamu agar terhindar dari murkamu, dan dengan keselamatanmu agar terhindar dari siksamu. Aku berlindung dengan rahmatmu dari siksamu. Aku membatasi pujian hanya kepadamu, engkau dengan kebesaran dan keagunganmu, sebagaimana pujianmu pada dirimu. Riwayat Muslim dan Abu Awanah. Nah itu doa-doa sujud yang bisa kita amalkan. Tentunya ini bisa kita baca ya. 12 ya. Doa Ya. ya. Jadi banyaknya kadang-kadang kita belum tahu begitu aneh-aneh lah. Ini sekarang sudah tahu bahwa minimalnya tahu bahwa doa sujud itu ada sekian macamnya gitu. Karena kalau menghafal sujudnya ya pasti yang bisa diamalkan ada segitu banyaknya, ternyata bukan cuma 1, 2, 3 gitu. Yeah. Karena pengertian orang terbatas baru disampaikan sampai 3, padahal yang lainnya masih banyak gitu lah.
Nah itu saja dahulu ya. Ya. Walaf minkum, barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal afafa minna. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.